Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatal iman, para perindu surga, pecinta Rasulullah SAW, jamaah setia Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas, sami-sami miharap rahmat wa ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillah kalian didedel ku pangjung laku anu jadi indung pangjab doa anu janten rama hakikatna kadeuh kalian kanyaah wabil khusus hada min fadli rabbi fadl wa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang sedenat ya sadai reumum pulung patepung labung patepang wajah pamprok jauhok di awal-awal hari-hari pertama di tahun 2002 ya. Tantos kanu pribados bingah kaya hinggana amar watasuta. Tos lami-lami ibadah ngantos-ngantos hayang patepang silaturahim sareng jamaah Masjid Patriot ya. Bikin curhat ka pae upami pae masih emut. Magi pribadas Bapak Ibu sono pisan paraosan tos lami tetepang sareng jamaah Al-Ikhlas Patriot dalam tos tahun banyak. Mohon di 2001 kemarin terakhir juga sasina onda. Enak tos 2002 hiji kemarin enak tos 2022 ya. Jangan peribadasman jujur Bapak Ibu, Allah saksina kalian tantos disaksi oleh para malaikat. Sajujurna pribados nineng sono oge rindu ka jamaah Al-Ikhlas Patriot. Saking kusonona Pak Haji tetepang sasasih teh, masya Allah, demi Allah Pak, tetepang sabulan teh raraosan asa 30 dinten gitu kan. Ya, laras pribados tinggal langkungannya tidak berlebih-lebihan. Ketepung labung, ketepang wajah sabulan asa 4 mingguan eta teh Haji. Terus Bu, ya, mengada-mengada lah, tinggal mengada-mengada. Tidak mengada-ngada, ya, pribados ala kadarna saayana cumarios. Dan begitu dan mudah-mudahan orang biasa bermuwajahah di majlis anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala fi raudhah min riyadil jannah
Kantenan pribados tiasa nepangan Bapak Ibu di awal tahun 2022, mudah-mudahan dijadikan wasilah al-bidayatul hasanah, permulaan anu sae, permulaan yang baik dalam segala hal, al-khairat fi kulli umur, ya. Semakin bertambahnya kebaikan dalam kehidupan kita, bertambahnya kebaikan juga keberkahan dalam usia dan umur yang Allah berikan kepada kita, kebaikan dan juga keberkahan untuk keluarga besar Jamaah Al-Ikhlas, dan kebaikan juga keberkahan untuk keluarga tercinta kita di rumah. Berbicara tentang usia dan umur kita yang hari ini secara kasat mata mungkin ketika masuk tahun 2022 Bapak Ibu, secara lahiriah mah namihan Yuswa Bapak Ibunya, Nabi Yuswa. Mungkin di antara Bapak Ibu ada anniversary, ayat ulang tahun pentan milad dina sasi Januari ayeuna. Nanging hakikatna tangtos orang tos pada ulinga pertambahan usia atau pertambahan umur seiring dengan pergantian tahun, hakikat nama ngirangan jatah hirup orang di alam dunia. Semakin berkurang stok kehidupan kita di dunia yang fana ini. Kenapa demikian? Bapak Ibu, mari salarasna Bapak Ibu badai dipaparin yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan gaduh harapan hayang ka gaduh yuswa dugi ka mungkin 70 tahun. Ayat di atas Bapak Ibu, terutama para haji, para sepuh, emak, nini, ayah nu gaduh harapan kena hayang dugi ka 80 100 tahun gitu. Ayah Pak Bu? Haji terus 70 tahunnya. Gaduh harapan nu hayang dugi ka saabad Pak Haji. Sadi pesantren ke Allah Bapak Ibunya. Bapak Ibu pada Yuswa aina terus ada 40 tahun, 45 tahun, mungkin 50, 60 ke atas, ya. Nah, hakikatnya kehidupan orang di alam dunia teh mau lepas tina 3 poe. Ungkapan Syekh Dr. Abdul Hamid Al-Haramah lebih ekstrim Bapak Ibu. Ya. Beliau mengatakan bahwa berapapun usia kita, mau berapa puluh tahun pun, hakikatnya usia kita di dunia itu sangat singkat. Kamu lalu dibandingkan sedang usia atau umur ke di akhirat. Kalaupun 62 tahun 7 bulan usia kita di dunia, ya katakan 63 tahun begitu dijejakkan Bapak Ibu, dibandingkan sareng sadinten poe biasa poe di akhirat, eta teu sapoe-poe acan. Kalaupun dikonversikan di akhirat 24 jam, keterangnya data keterangan Mbak. Di surga atau di neraka nasami di alam dunia, ya 24 jam. Emang dengan ukuran kemampuan akal orang anu terbatas. Kalaupun diasumsikan sehari 24 jam dikali usia orang di dunia 63 tahun, ya dikonversikan dengan satu hari di akhirat. Kami meninggalkan surat As-Sajdah ayat 5, kan sapoe akhiratnya sami jeung 1000 tahun di alam dunia. Kira langkung sejam setengah Pak. Kira kurang sekian puluh tahun dibandingkan kesalahan di akhirat sangat singkat. Maka sangat beralasan Syekh Abdul Hamid Al-Haramah dalam kajian tafsir beliau Al-Wajiz, ya, bahwa usia kita itu tidak lebih dari 3 hari Pak. Ya, itu tidak sembarangan Pak, ya. Mengacu kepada apa nanti akan kita bahas di surat Al-Hasyr ayat 18. Masana kumaha tilu dinten teh, pribadas masih tahu waktu secara saklek diberikan hidup orang nanti lupai Bapak Ibu. Paling tidak kehidupan kita itu tidak lepas dari 3 dimensi waktu, itulah lebih halus Bapak Ibu, ya. 3 dimensi waktu. Mau dimaksud tilu dinten teh, mangga orang tadabur salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat 18 tadi. Insyaallah ayatnya terus pada uninga yang sering diawaskan biasanya sebagian para khutbah terutama di waktu salat Jumat, ya. Dauhan Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا هei jalma-jalma anu ariman. Ia seruan khitab di Allah Subhanahu wa taala didugikan ke orang sedang selaku hamba-hamba anu mukmin. Ittaqullah, kudu sarieun aranjeun kabeh ka Allah. Kudu takwa anjeun ka Allah. Di antara makna takwa adalah al-khauf. Nanti kita akan jelaskan. Takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah menengok atau melihat kembali nafsun setiap jiwa ma qaddamat, atas segala perbuatan yang sudah lampau, segala perilaku perbuatan yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan hari kemarin dan sebelumnya, lihat untuk kesiapan hari esok, artinya untuk keberangkatan kita ke hari esok. Dan para mufassirin termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir ini tidak ada yang ikhtilaf, sepakat bahwa makna ghad adalah yaumul akhir, negeri akhirat. Wattaqullah, dan taklah kalian takut kepada Allah. Aranjeun kudusian ke Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sak teman-teman Allah maha uningan karena nganwae anu dipigawe ku aranjeun kabeh. Sesungguhnya Allah maha mengetahui atas segala apa yang kalian perbuat. Bapak Ibu rahimakumullah, khitab yang Allah sampaikan kepada kita sebagai hamba yang beriman di awal ayat ini adalah seruan dan instruksi kita untuk tidak pernah bosan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa pada orang terus pada uningan. Imtithalu awamirillah wa istinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Namun ada definisi takwa yang sangat menarik karena memang nilai sastra adatnya sangat tinggi, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang pernah mungkin beberapa kali saya sampaikan, mengingatkan saja Bapak Ibu. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib dalam kitab Fadailur Rahmah menyatakan bahwa yang disebut dengan takwa adalah, ini ditulis oleh Syekh Muhammad Toha Al-Misri, al-khawfu bil jalil wal ittiba'u bil khalil wal ridha wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Al-taqwa teh mencakup 5 hal. Namanya Bapak Ibu. Nambahe hiji al-khawfu bil jalil. Khauf sieun ke Allah. Aya rasa kasieun ku saha? Allah anu maha mulia tur maha luhur. Jalla jalaluh. Sifat Allah al-jalil. Maksud al-jalil nyata Allah Subhanahu wa taala. Wal ittiba'u bil khalil, ittiba' nuturkeun meneladani nyucuk galur sunnah Rasul sebagai kekasih Allah, Khalilullah Dalam beberapa ayat Quran, juga dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, di antara para Nabi Rasul yang mendapatkan gelar Khalilullah itu 2 Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek buyutnya Rasulullah. Tentunya yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kedua prinsipnya adalah simpel Bapak Ibu, sieun ku Allah, nuturkeun ittiba ka Rasulullah. Katilu al-amalu bit tanzil, ujungnya sangat banyak tadi, jalil, khalil, tanzil, ngamalkeun Al-Qur'an. Yang tawis yang nama Al-Qur'an adalah at-tanzil. Anu kaopat ar-ridha bil qalil. Ridha narimakeun non bae anu dipaparingkeun ku Allah ka urang, sok sanajan qalil. Non qalil teh sakotik saketik Bapak Ibu. Dan yang kelima terakhir adalah, ini kaitan dengan materi kita sekarang,
terutama di ending ayat ini adalah al-isti'dad liyaumir rahim. Isti'dad, siap-siap, bebekalan kamu ya keberangkatan mangkatna orang ke mana? Yaumir rahil, satu di antara istilah atau nama akhirat, kan ada yaumul jam', yaumul taghabun, ya, yaumul apa lagi? Yaumul takwir, wa yaumul infitar, yaumul insyiqaq, itu nama-nama lain dari akhirat. Pun demikian yaumul ar-rahil, hari keberangkatan pada negeri akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, pribadi mau menjelaskan 5 poin dia. Panjang Pak. 1 poin saja metode. Serius ya. Pribadi saya menjelaskan 5 poin ini per poin per item saja. Berarti per 5 poin seberapa Pak? 5 jam pergi subuh tuh insyaallah. Ya, kita fokus kepada ayat berikutnya. Cuma nanti kaitannya dengan tentu di poin pertama al-khawf bil jalil wal istibaq bil khalil ya. Dan tadi kaitannya dengan ujung ayat tadi di surat Al-Hasyr, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Itu apa? Hari esok itu maksudnya hari alam setelah kehidupan dunia yang fana ini, yaitu negeri akhirat. Inilah juga yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Saya sampaikan dulu Bapak Ibu ya. Wa qauluhu ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini pernyataan Ibnu Katsir langsung ya menukil apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab dalam atharnya. Ini bukan hadis Bapak Ibu, ada nanti terkenal ungkapan Umar bin Khattab yang juga memang ayat ini salah satu ayat yang menjadi inspirasi bagi para ulama salafus shalih yang kemudian menasihatkan kepada kita untuk banyak bermuhasabah. Maka Shalih Ibnu Katsir makna wa tandur nafsu ma qaddamat ligad hisablah ya, hitunglah diri kalian, hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah di yaumul akhir. Wanzuru madza iddakhartum li anfusikum, dan lihatlah dari makna wal tanzur, lihatlah oleh kalian apa yang telah kalian simpan, apa yang telah kalian saving, iddakhar itu ya, li anfusikum, untuk amal bekal kalian nanti, minal a'mali shalihah, dari sekian banyak amal-amal soleh. Wal a'mali sayyi'ah, pun demikian hati-hati. Dan sekian banyak juga amal-amal keburukan yang boleh jadi tidak berimbang antara amal soleh orang anu katukan Bapak Ibu jeung amal-amal buruk, a'malu sayyi'ah. Liyaumi ma'adikum wa 'ardikum 'ala rabbikum, untuk kesiapan kalian menuju hari ma'adikum, hari kembali. Yaumi ma'adikum, hari orang mulang dari mulih kacai mulang ke asalnya dari negeri akhirat. Wa ardikum ala rabbikum, dan dihadapkannya kalian kepada Tuhan kalian. Innallaha khabirun bima ta'malun, i'lamu annahu 'alimun bi jami'i a'malikum wa ahwalikum la takhfa 'alaihi minkum khafiyatan wa la yaghibu min umurikum jalilun wala haqir. Ya, ini tafsir Ibnu Katsir Bapak Ibu. Makna innallaha khabirun bima ta'malun, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui bi jami'i a'malikum, dengan seluruh amal-amal kalian, yang tersembunyi atau yang nampak, yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun tidak disengaja, wa ahwalikum, dan keadaan atau kondisi kalian semua. La takhfa alaihi, tidak ada yang rahasia, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian perbuat ya. Wala yaghibu min umurikum jalilun wala haqir, dan tidak ada yang bisa punah dan hilang begitu saja. Dan seluruh pekerjaan-pekerjaan kalian, baik pekerjaan yang besar maupun yang kecil sama sekali. Haqir itu sesuatu yang sia-sia Bapak Ibu. Nah, ini penafsiran Imam Ibnu Katsir. Jamaah rahimakumullah, kembali ke statement awal tadi saya mengatakan bahwa apa hubungannya dengan statement bahwa usia kita itu tidak lepas dari
3 hari, tidak kurang dari 3 hari, sangat singkat. Mengacu kepada firman Allah di ayat ini. Maksudnya 3 hari itu apa? Pertama, ya, kita punya hari kemarin, Bapak Ibu ya. Kurang gaduh dinten kamari tadi maqaddamat yang sudah bukan milik kita lagi. Ini yang perlu dicatat Bapak Ibu ya, mulahadhahnya. Kita punya waktu kemarin yang sudah bukan milik kita lagi. Yang kedua, kita punya hari ini, today, now, ya, al-yaum, yang masih ada dalam genggaman kita. Dan li ghad, tadi kata Allah, ghadan, kita punya hari esok yang belum tentu menjadi milik kita. Ada para ulama mengatakan dalam berbagai hikmahnya, antara 3 hari ini kita punya hari kemarin sebagai pelajaran, hari ini sebagai kenyataan, dan hari esok sebagai harapan. Kehartas Bapak Ibu. Nah, tadi saya mengatakan kita punya hari kemarin yang bukan sudah milik kita lagi. Mengacu kepada mana? Ini Pak. Tadi di awal mengatakan wal tanzuru nafsun ma qaddamat. Qaddamat diambil dari kata qaddama yuqaddimu taqdiman, fi'il madhi, past tense. Segala perbuatan, ucapan, tingkah laku, rengkak paripola anu tos kalangkung. Nah, ini kita pahami sebagai hari kemarin, ya. Dari mana ungkapan bahwa kita punya hari ini yang masih ada dalam genggaman? Tadi dari kalimat nadhara yang dulu, wal tanzur. Asalnya nadhara yanzur, Pak, menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', hal atau istiqbal, saat ini atau yang akan datang. Lihat lebih dipertegas lagi, ghadan adalah masa atau waktu yang belum tentu tadi menjadi milik kita, hari esok yang belum tentu menjadi milik kita. Nah, jamaah rahimakumullah, mari kita lihat, saya akan bahas secara singkat hikmah dari pemahaman maqaddamat, kita punya hari kemarin yang sudah bukan milik kita lagi. Iya, tahun 2021 Bapak Ibu tos kalangkung 5 dinten kapangka, tos tutup buku res. Jangankan 5 hari yang lalu Pak, atau tahun kemarin 2021. Tadi pagi saja, tadi ingin Bapak Ibu, apakah masih milik kita? Apakah masih cakal kurang? Soal Imam Syafi'i, ya, cepatnya waktu berlalu itu bagaikan Anda, ya, membuka telapak tangan, kemudian ditepukan lah, ya. Nampak ditepukan teh? Karena cair Pak, karena wahangan, kamu susukan cimanu, kamu lah mana tuh rancak buaya, akhirnya laut. Coba Bapak pernah nggak Bapak lagi di pinggir laut atau nanti di solokan gitu ya, atau ke laut lah gentain sungai Cimanuk lah, menuju di sisi, kita tepukan telapak tangan kita, adakah bekas Pak, 1 detik 2 detik saja, bekas telapak tangan kita masih ada nggak kelihatan di permukaan air? Ya, dina cair Bapak Ibu. Pernahkah seperti itu? Nggak mungkin Pak. Berlalu begitu saja dengan cepat, ya. Dan dia sudah tidak akan kembali lagi, ya, karena sudah bukan milik kita. Tapi jangan dipahami karena sudah berlalu, ditutup buku 2021, apalagi tahun-tahun sebelumnya, lalu dianggap begitu saja berlalu tanpa ada konsekuensi. Ingat, apa yang sudah berlalu janganlah 1 tahun Bapak Ibu. Tadi pagi itu dicatat tadi, iddakhartum li'amalikum. Iddakhar itu adalah tersaving, tercatat dengan rapi. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dalam surat Qaf. Ada raqib, ada atid. Artinya semuanya waktu yang sudah berlalu itu kembali kepada Sang Pencipta waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya harus kita pertanggungjawabkan. Imam Hasan Al-Basri ini dikutip oleh Syekh Ibnu Katsir. Salah satu ulama tabi'in, ya, karena beliau pernah bertemu dengan beberapa sahabat, Syekh Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Ma min yaumin yanshaqqu fihi al-fajru
illa annahu qala ya ibna Adam inni khalqun kamithlikum walakinni aqulu syahidan alaikum yawmal qiyamah. Ma min yawmin yashaqqu fil fajr. Tidaklah terbit fajar di pagi hari. Tepati-pati muncul atau terbit tadi fajar waktu subuh Bapak Ibu, illa annahu qala, kecuali waktu fajar, katakan matahari seperti itu ya. Kecuali matahari waktu ending tadi Bapak Ibu bersaksi menyatakan kepada kita, wahai anak incu Adam, wahai umat manusia, ya wahai jamaah keluarga besar Al-Ikhlas Patriot Dalam, sesungguhnya aku adalah makhluk seperti halnya kalian. Sebagaimana kalian diciptakan Allah, aku pun diciptakan Allah. Yang berbeda apa Pak? Tetapi aku, kata waktu, akan menjadi saksi atas apa yang kalian perbuat di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa dalam banyak ayat Allah sampai bersumpah dengan waktu? Terus Pak, tadi ya, waktu asar wal asri, waktu duha wal duha, waktu malam saat ini masuk waktu malam, wal laili wasyamsi atnabi wan nahar, waktu malam, waktu siang. Ya, demi waktu malam, demi waktu siang, demi waktu asar tadi. Ya, bahkan dengan benda-benda yang terkait dengan waktu. Ini menunjukkan agar kita lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Setiap waktu yang kita lalui itu semua mengandung konsekuensi. Maka bagi kita Bapak Ibu, punten ya, tahun baru ya, baik tahun baru Masehi tahun baru Masehi ya, termasuk tahun baru Islam tidak ada istimewa ya. Apalagi kalau kita sekedar introspeksi muhasabahnya nunggu tahun baru setahun sekali. Bagi kita setiap hari adalah hari yang istimewa ya. Bagi kita sebagai orang beriman, setiap pagi, duha, siang, sore hingga malam, semuanya waktu yang utama. Tidak boleh kita abaikan. Jangan sampai nanti waktu memberikan kesaksian yang memberatkan kita di hari akhir. Mungkin di antara Bapak Ibu ada bertanya-tanya, eta kumaha waktu isuk-isuk, waktu sore atau matahari dan bulan bisa bersaksi? Sangat bisa Bapak Ibu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Ya, wa dzalika 'ala Allah yasir. Jangankan kehebatan teknologi Allah Bapak Ibu, ya. Teknologi manusia saja bahkan sekedar fantasi dan imajinasi hingga halusinasi bisa ya, berkhayal ya, berimajinasi hingga barang-barang, benda-benda yang tidak bergerak, alias benda mati saja bisa hidup, bahkan bisa ngomong. Lalu Bapak Ibu, cik ibu-ibu barangkali meninggal di TV, banyak benda-benda itu kan imajinasi manusia, Pak ya. Bahkan binatang, termasuk binatang ya, semuanya bisa bicara. Bahkan secara kasat mata itu adalah benda mati, tidak bergerak, tidak ada kehidupan dan roh. Jika nampu, SpongeBob, halo, ibu terang SpongeBob kan? SpongeBob kan bisa ngomong Pak, alat yang nyuci piringnya, iya. Dan semua benda laut bisa ngomong ke barang-barang SpongeBob ke arah pasar lah, ya. Bahkan kaos kaki versi orang Indonesia, mah kaos kaki bisa ngomong Pak, kaos kaki ajaib, ya. Apalagi Pak, bisi terpercantan apalah ini, ya. Sidik jari ini ciptaan Allah. Secara tidak langsung sidik jari bisa ngomong, betul nggak? Memberikan kesaksian. Betapa ada orang yang melakukan kejahatan kriminal 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bahkan dengan berbagai cara agar tidak diketahui, mereka pamit. Gara-gara apa sidik? Kesaksian sidik jari. Sehingga kejadian kemarin di Nagreg dengan 2 sejoli, Pak ya, yang ditabrak hingga meninggal, salah satunya yang satu diyakini masih hidup menurut hasil forensik, ya, laki orang Limbangan, tatanggina Lelencangan, ya, nuhijili orang Nagreg, ditubruk, ya, oknum TNI, bahkan ada yang kolonel, banyak terlebat mah,
bertugas di Gorontalo, di mana di Jawa. Ditabrak, dilebatkan kena mobil, sudah tarik dicandak ke puskesmas, ke rumah sakit, dipicin, gitu ya. Dibuang ratusan kilometer tina ke Cilacap, ke Sungai Serayu, ya perbatasan dengan Banyumas. Dipicinnya di tempat yang berbeda, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala terbongkar. Ya, karena ada sidik jari tentunya, karena ada CCTV, karena ada yang memvideokan hingga viral. Tuh, itu adalah semuanya rekayasa dan buatan manusia. Jangan tanya Bapak Ibu kekuasaan Allah untuk membuat kaki kita bicara, tangan kita bicara. Bahkan dalam banyak ayat disebutkan, sedang surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada hari ini yang di hari kiamat kami akan mengunci, menggembok mulut-mulut kalian, mulut-mulut umat manusia yang setiap harinya digunakan untuk berdusta, ghibah, hoax, fitnah dan sebagainya, dan akan berbicara dengan kami. Artinya apa? Tukallimun adalah akan bersaksi kepada kami apa? Tangan-tangan mereka. Ini Pak, tangan salah satunya sidik jari, bahkan sidik jari ya, dengan keterbatasan tertentu mungkin bisa jadi bisa dihapus atau gimana, tapi kalau ada tes DNA ya lebih canggih lagi, itu semuanya ciptaan Allah dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga dalam surat Fussilat mah jelas Pak disebutkan ya, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim bima kanu yaksibun wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan pada hari di mana kulit-kulit dan daging-daging mereka, umat manusia itu berbicara kepada kami, kata Allah, memberikan kesaksian atas apa yang kita perbuat. Jempol tiap poin segala jam Bapak Ibu pegang gadget ya, smartphone, bisa berjam-jam ya, bahkan bisa sampai jemput jedor lebih ke sore jedor, bahkan lebih ke peting jedir Bapak Ibu. Jempol terus kikian kan, ikan gua akan jadi saksi. Kita buka apa? Di sisi lain kita abai dengan ayat-ayat Al-Quran, jauh dari menyentuh, membawa mushaf Al-Quran, akan memberikan kesaksian nanti di hari kiamat. Makanya kata Allah dalam surat Fussilat itu ya, tadi kulit daging dijuludihim, dan kulit-kulit mereka akan berbicara. Hingga umat manusia yang terpojok, merasa dipermalukan, dibuat aib dan wirang gitu ya, atas perilaku atas kesaksian kulit mereka mengatakan wa qalu lima syahidtum alaina, hei kulit-kulit gitu, bahasanya jelas Pak. Kita ciptaan Allah kan, kenapa kalian memberikan kesaksian yang memberatkan kami? Maka jawaban julud, kulit-kulit kita, kata Allah ya, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Ini dalilnya Pak ya. Sesungguhnya Allah lah yang membuat kami bicara. Allah lah yang maha kuasa membuat aku berbicara wahai umat manusia. Antaqa kulla syai', dan juga membuat bicara segala apapun. Apapun kulla syai' bisa dibuat bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tomato di akhirat Bapak Ibu, di alam dunia semuanya sudah bisa memberikan kesaksian. Makanya tadi kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum hisab Bapak Ibu. Mana pilih itunya, kita salami tahun 2002 hiji, tahun 2020 komo salami corona, dugi kena pandemi can beres terus banyak. Kadang sok jadi alasan Bapak Ibu ya, nanti abai ya, bahkan malas takasur dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sekedar sholat berjamaah, untuk sekedar bangun di sepertiga malam tahajud, padahal semuanya menjadi saksi. Sejadah, mushaf, bahkan tasbih, apapun yang kita gunakan untuk beribadah akan memberikan kesaksian yang baik tentunya. Sebaliknya hati-hati jika segala sesuatu tadi yang antaqa kulla syai' dalam surat Fussilat ya, apa yang Allah ciptakan di sekitar kita ya, rumah yang mewah, mobil yang megah, apalagi istri yang berlimpah, oh Masya Allah ya, serius
hiji wae bakal ngaberatkeun kamu lamun sawasin begitu Pak ya. Kamu lamun 13 sehingga digarat tuh oknum ustad orang Garut Pak, itu orang di Bandung kan. Hasil sidang kemarin mengakui Pak, ya hasil sidang kemarin hari Selasa itu baru disidangkan lagi si Haha kesabarannya inisial Heri Heriawan, masya Allah Pak, tercukup hiji ya. Pemajikan geus hiji 13 digarap gitu. Teu kabayang eta 13 bakal memberikan kesaksian di akhirat. Jadi Bapak Ibu, orang bunghar harta melimpah dijuru di pan, to ngalayah di tengah imah to maka bangga, hati-hati. Semakin banyak harta, aset yang kita miliki, apalagi diraih dengan cara yang tidak baik, melanggar syariat Allah, komo lamun mengubahna tina riba, na'udzubillah min dzalik, itu akan semakin panjang dan melelahkan hisab nanti di hari kiamat. Mungkin waktu Bapak Ibu langsung membuka doa, ya. Tadi kan kita punya waktu, punya hari apa Bapak Ibu tadi? Hari kemarin yang sudah bukan milik, sudah bukan milik kita lagi Pak. Tapi masalahnya nanti akan diminta pertanggung jawaban. Dalilnya banyak Pak, saya tidak bisa sampaikan di sini, Ibu Kasih menyampaikan, ya. Kalau dalil yang itu yang hadis sahih itu, ya. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan beranjak satu jengkal pun kaki manusia nanti di akhirat kecuali akan ditanya tentang 4 hal, kan? Pertama ditanya tentang harta, ditanya tentang ilmu, ditanya tentang masa muda, termasuk ditanya tentang waktu zaman yang kita lalui selama di dunia. Yang kedua, kita punya hari ini. Tadi Pak ya, wal tanzur, nadhara yanzur, saat ini yang masih ada dalam genggaman kita. Hari ini Allah masih nyaah Bapak Ibu. Terus masih Yusua keperencanaan sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, kurang tiasa riung mumpun di masjid ini kenikmatan luar biasa Bapak Ibu. Ya. Di luar sana mungkin ada orang tua kita, paman, bibi, kakek kita, kerabat handetolan kita yang sebetulnya punya harapan dan cita-cita yang sama, ingin menikmati tahun baru 2022. Tapi kan nggak sedikit, ada yang sudah mendahului kita. Selama musim corona saja, Bapak Ibu ya, dari berapa? 254 juta umat manusia yang terpapar di dunia, ya 5,4 juta itu meninggal sedunia, Pak. 144.000 masyarakat Indonesia khususnya itu yang meninggal karena COVID, ya. Terus kita ngebahas dari percaya bukan nama ayat, ya. Korbannya jelas 900 diantara adalah para ulama kata MUI, ya. Dan kita sekarang diberikan kesehatan oleh Allah. Kita diberikan hari ini yang masih ada dalam genggaman kita. Bagaimana caranya kita memanfaatkan hari ini? Ya, kata Syekh Al-Habib Dr. Salim As-Sekab, simpel Bapak Ibu. 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah memperbanyak doa, zikir, termasuk istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Yang kedua adalah ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Ya, zikir dan ikhtiar harus berimbang agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, tahun ini harus lebih berkualitas, ya, usia kita, amal-amal kita dibanding dengan tahun kemarin. Saya katakan Bapak Ibu benar, bagi kita nggak ada yang istimewa dengan tahun baru, mau Masehi mau Hijriyah, karena bagi kita setiap hari adalah istimewa. Bukan pendapat saya pribadi, Bapak Ibu, ini mengacu kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan bagaimana? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu mithla syarran, yang ketiga apa ya? Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un.
Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karakter ya atau sifat hari-hari yang kita lalui itu ya itu ada 3 pokoknya. Barang siapa yang hari ini, lihat Pak ya, kata Rasul itu kan apa? Bukan tahun Pak, bukan bulan, bukan minggu, tapi hari ini. Ya hari adalah bagian dari tahun, bagian dari bulan. Kalau bagi kita spesialnya per bulan, berarti banyak kita apa dengan minggu-minggu, gitu ya. Sebagaimana kita, sebagian orang merasa spesial dengan tahun baru ya. Di luar tahun baru berarti tanggal 2 Januari sampai 30 Desember atau 31 nggak istimewa. Maka dibuang dengan sia-sia. Bagi kita itu istimewa dan harus kita jaga dengan baik. Karena hari ini yang lebih baik daripada hari kemarin, kata Rasulullah, bahwa rabih, maka sesungguhnya dia beruntung Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Kalau kemarin kita melakukan refleksi 2021 bahasa milenial nih Pak ya. Mari kita siapkan resolusi 2022 yang lebih baik. Prinsipnya kumaha carana ya, tentang kualitas amal orang pribadi ya, keharmonisan, kerukunan ya, kebersamaan keluarga tercinta kita, termasuk cara tarbiyah mendidik putra-putri kita dan menjaga keselamatan keluarga besar kita, ku anfusukum wa alaikum nara, itu harus lebih baik daripada tahun-tahun kemarin ya. Komo 2 tahun kapangker mungkin orang seueur abai, seueur lalai ya, kulantaran terkadang sadayana nemleukeun gara-gara si Covid. Si komo Bapak Ibu itu babat macet juga si komo ya kata sakit orang mah bab ekonomi gitu ya, ada lungsur gara-gara Covid gitu ya. Asal tos kami itu menangkan ya pangling lawas awis tepang lawas tepang di masjid itu udah Covid ini ya. Tidak masalah infak sedekah asa beda nama muridnya sedekah di masjid tadi kelas teh gitu ya. Tiap Jumat, tiap pengawasan itu terus yang gara-gara Covid minimal ngirit kan aja sampai apa bab sedekah tinggal langkung kotak amal gitu nya terus gitu Pak langkung kotak amal lain dirisian ya diserian tapi masa ukur sering nggak dalil kan juga so di minimalna basum ke riwayat kan sedekah gitu ya. Hukum mujang gitu sedekah atau Ustaz nah panggalak-galak teuing begitu ya. Minimal gumujeng. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali di yang tadi. Hari ini harus mirip pada hari kemarin agar kita beruntung. Kata Rasulullah, "Wa man kana yaumuhu mithla amsih." Hati-hati Pak. Sahawai jalmi di mana tahun ayeuna lamun poe ayeuna sarua eueuh bedana samima won sem dibanding dengan tahun kemarin, tahun 2021 ya, maka sebenarnya eta jalmi teh Rasulullah khasir. Apa khasir teh? Khasirin, orang rugi. Misalnya Pak puntennya ya hitungan kehidupan orang di alam dunia jeung bekal pi akhirat dan urusan dagang wae Pak, urusan bisnis. Namun dagang Pak bertahun-tahun nya kauntungan sakit wae teu nambah rugi teh Pak. Rugi teh Pak. Jadi saya pedagang ketinggalan namanya ya, para pelaku bisnis mana pada di kopi sibuk dengan kopi. Bapak Ibu rahimakumullah, soal dagangnya ketika apa dievaluasi mungkin dimonitoring dievaluasi per bulan berapa cash flow-nya gitu ya. Berapa pengeluaran, berapa modal operasional, kemudian dihitung-hitung labannya sabaraha ya, dikurangi mungkin operasional penggunaan gaji karyawan, gaji admin dan sebagainya. Ternyata ya balik nanti daya untung 1% oke. Kemarin modal 10 juta ya, tina jualan menang 5 juta, tapi 5 juta itu biaku operasional, kamu jangan bayar hutang dan cicilan Pak. Daya sama sekali laba, margin 1% pun rugi nggak Pak? Rugi apa untung? Rugi. Kamu lamun bicara dalam konteks amal, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten Bapak Ibu ya.
Kalau tahun kemarin tadilah karena situasi kemarin aktivitas bapak-bapak sholat berjamaah ke masjid ke maksimal, ya. Coba sekarang kita maksimalkan lagi, Bismillah, ya. Begitupun juga kebersamaan dan keakraban kita dengan Al-Quran pun terkadang terganggu, ya. Boro-boro satu hari bisa 1 juz, 1 lembar pun tidak, ya. Astagfirullahaladzim. Mari kita perbaiki. Bisa nggak sekarang ditingkatkan 1 hari 1 juz, mungkin 1 hari 2 juz, dan lebih baik, lebih banyak, lebih bagus, ya. Kemudian juga mungkin infak sedekah. Kalau selama ini kita sedekahnya bapak-bapak punten, ya, mengkhususkan dengan pasca masjid ya Jumatan dari kotak amal kurilingkeun gitu, ya. Karena hari-hari biasa mah cukup kegumujan misalnya. Mari kita tingkatkan infak sedekah agar kita termasuk orang yang paling tidak ungkapan Hasan Al-Hudaybi menyatakan fa'lam anna haqa'iqul yawm ahlamul ams. Ketahuilah sesungguhnya realita, kenyataan hidup kita, amalan kita hari ini, siapa kita pada hari ini, ahlamul ams, merupakan mimpi, cita-cita, harapan, obsesi, dan ambisi kita di waktu kemarin, di tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dan seterusnya. Wa anna ahlamul yawm haqa'iqul ghad. Dan apa yang kita mimpikan, apa yang kita rencanakan, kita jadikan sebagai rencana strategis atau set plan kita untuk siapkan dalam time schedule seperti apa nanti di Januari 2022, di bulan Februari 2022, apalagi menjelang bulan Ramadan yang tinggal 3 bulan lagi kurang, bahkan sekarang dari hari ini sampai nanti Ramadan, ya, kurang lebih 88 hari lagi. Kalau tadi yang ada riset di grup, ya, 88 hari menjelang Ramadan. Maka silahkan Bapak Ibu tadi siapkan amalan-amalan terbaik untuk menyambut di kehidupan kita di hari esok. Paling tidak jangka pendeknya lah, jangka pendeknya itu akhirat jangka panjang gitu. Siapkan amalan terbaik, program-program unggulan menjelang bulan suci Ramadan yang tinggal 3 bulan lebih, kurang lebih. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita punya waktu esok. Tadi ya, wa tandur nafsun ma qaddamat ligad. Kita punya waktu esok, tomorrow, ya, lawannya tadi yesterday. Waktu esok yang belum tentu menjadi milik kita. Harus tetap. Bapak Ibu punya rencana, punya agenda liburan di penghujung minggu ini? Ada yang sudah liburan Pak? Sama anak mantu incu? Terus acan semester kemarin mah area maracak di mana terus Pak. Daripada 4 minggu berturut-turut piknik Pak, sanes royal Pak, ya. Karena bagian pemerintah sebulan sekali kita banyak ya acara, ya apa, silaturahim, family gathering, sambil ibadah oke sama keluarga mertua, sama keluarga pembiang, ya, sama keluarga yayasan, sahabat Quran Center, ya. Tadi oke sami meriklah gitu banyak 5 kali malah. Kemarin di Tasik, ya, di Pangandaran oke, satajana di Jogja. Bapak Ibu rahimakumullah, kita punya rencana, kita punya agenda untuk hari esok, tahun depan dan sebagainya, silakan. Rasul memerintahkan kepada kita untuk merencanakan berbagai kesuksesan amal yang menjelang kedatangan hari esok, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Jangan sampai kita gagal dalam merencanakan amal-amal kebaikan. Karena dengan demikian sama saja kita sudah merencanakan kegagalan itu sendiri. Masalahnya Bapak Ibu, hari esok itu belum tentu menjadi milik kita. Jangankan tahun depan Pak, ya, atau tadi Ramadan 2022, Ramadan 1443 Hijriah, hari esok saja itu rahasia. Belum tentu kita bisa lalui. Di penghujung surat Luqman Allah menegaskan, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ya. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ, tak satupun jiwa yang mengetahui. Tadri ay ta'lam wa ta'rif. Tak satupun jiwa yang mengetahui madza taksibu ghadan, apa yang akan terjadi di hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tak satupun jiwa manusia yang mengetahui di bumi mana, dalam kondisi apa, bersama siapa, atau tanpa siapapun, kita akan dijemput oleh malakul maut. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berharap besok bisa bertemu dengan keluarga, apalagi yang sudah merencanakan pengen liburan, piknik, refreshing kemana dengan teman alumni, yang mungkin akan menghadiri pernikahan, resepsi keluarga dan sebagainya. Boleh jadi hari esok adalah dunia merupakan terakhir bagi kita. Hari malam ini adalah malam terakhir untuk kita. Boleh jadi salat Isya yang akan kita laksanakan malam ini adalah menjadi salat Isya terakhir untuk kita. Ada kisah sangat menyentuh dan mengharukan Bapak Ibu dari guru kita, ulama muda ya, yang wafat hari Sabtu yang lalu ya, kalau tidak salah, Ustaz Eka Permana. Bapak Ibu, Yuswana sangat beribadah. Kelahiran tahun 80, kelahiran 41 tahun. Ya, dongeng cerita di salah satu sahabat beliau, dan teman satu alumni di Ranca Bogor angkatan 13. Memang betul sebelumnya beliau kan terus dirawat di rumah sakit Muhammadiyah di Bandung ya, karena memang komplikasi dari diabetes gula. Tapi beberapa hari sebelumnya, bahkan ketika hari Jumat sebelum kembali meninggal, sebelum yang lalu, masih segar, masih menggelegar ya, ajakan untuk bertobat kepada Allah, tidak berhenti untuk berdakwah, jangan pernah gagal dalam dunia dakwah, gitu ya, dan membangun optimisme untuk menyambut 2022 ini dengan amalan-amalan yang terbaik. Siapapun tidak mengira, apalagi istrinya, shock ya, semudah itu kemudian ya Allah panggil dengan cepat. Bahkan ya, padahal beliau sudah punya banyak rencana agenda-agenda dakwah di tahun 2022. Inna ajalallah idza jaa la yukhar. Ya, ketika ajal Allah sudah datang, ya tidak akan bisa ditangguhkan. Hari esok adalah hari yang misteri buat kita Bapak Ibu. Hapunten. Namun versi Al-Quran tadi hari esok bukan bagi 24 jam. Malam ini sampai malam besok, malam Jumat adalah 24 jam. Itulah esok. Bahkan dalam beberapa hadis dari Imam Bukhari, Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab Arba'in Nawawi hadis ke-41 dari Abdullah bin Umar. Ada kan hadisnya apa ya? Di tengah-tengah di mana? Idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa. Apabila kau berada di waktu sore, ini waktu sore Pak, maghrib ya, jangan kau tunggu-tunggu datangnya waktu pagi. Pun demikian ketika Anda berada di waktu pagi, asbahta fala tantadiril masa, jangan terlalu yakin, apalagi memastikan ya bisa ketemu waktu sore. Kalaulah nih cerewetnya neteli dia papa inang di hutang, kayak dibayar hutang orang ya, minggu harus misalnya bayar. Bari menyebutkan insya Allah itu terus ngalalangkungan hak prerogatif Allah. Bapak Ibu, Bapak terus akhirnya tersepuh, terus itu fuis tuh barodas, rambut, ira ada ya tuh menikah kene kan masjid belang botong ya, haji ku hajina, haji dul majid, dudul berjamaah di masjid gitu ya. Ira ada ya tuh, kela sibuk kene kayak ngurus pensiun, ya, kela sukses, kela menang untung jeung sadabana Bapak Ibu, kesuksesan, ya, kekayaan. Setelah pensiun, semuanya sesuatu yang tidak pasti. Yang pasti adalah al-maut. Yang pasti adalah kematian. Boleh jadi Bapak Ibu, dengan aktivitas kita tiap hari bekerja, pagi, siang, kadang sampai lembur hingga malam, ya, kesibukan bisnis dan berbagai aktivitas lainnya, hiburan, liburan bersama keluarga kemana-mana, membuat kita lupa dengan kematian, abai dengan yang namanya malakul maut.
Padahal kematian tidak akan pernah melupakan kita. Kematian makhluk ciptaan Allah ketika saatnya diutus menghampiri kita, dia tidak akan pernah meleset dan keliru. Pada detik keberapa, menit keberapa, jam berapa, hari, tanggal, dan tahun keberapa, kita akan dijemput oleh malakul maut. Yang saat itu, Bapak Ibu, tidak ada kesempatan bagi kita untuk minta waktu sekejap apapun. Ya, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. Bagaimana jawaban Allah? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah tidak akan pernah menangguh-nangguhkan, mempending sedetik pun, sekejap pun. Ketika sudah tiba ajalnya menghampiri setiap jiwa, setiap manusia dari kata Allah, dan pada waktu itu yang kita andalkan hanya satu, Bapak Ibu. Ya, keluarga ngikutin kita sebelumnya, harta ngikutin, menyapa, membersama kita ke alam kubur, begitupun amal kita. Yang dua kembali lagi kata Rasulullah, ya, tidak akan sampai ikut di alam barzah. Yang wayabqa wahidun, yang tersisa hanya satu, apa? Amalan-amalan kita. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum semuanya punah, sebelum semuanya musnah, bahkan tidak bisa kita raih lagi, marilah kita gunakan sebaik-baiknya, termasuk waktu yang berharga ini, untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama memperbanyak taubatan nasuha, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan akhir hayat kita, manakala kita menghembuskan nafas terakhir, tidak ada yang kita lantunkan, tidak ada yang kita katakan kecuali kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan Allah membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya, dan Allah menjadikan kita di antara umat yang pada saatnya nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya arhamar rahimin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.